Sering dengar nggak sih kalimat kayak AI bakal ngambil alih dunia? Atau, wah pekerjaan kita bakal digantiin sama robot? Kayaknya di mana-mana lagi ngomongin AI. Tapi sadar nggak? Kita ini sering banget nyampur adukin istilah AI, machine learning, sama deep learning. Dianggapnya ya itu tuh juga. Padahal ketiganya ini beda banget. Dan kalau sampai salah paham, kita bisa salah ambil langkah loh buat masa depan. Mungkin kamu juga sekarang lagi mikir, ribet amat sih. Kan intinya sama-sama bikin komputer jadi pinter. Wajar kok, wajar banget kalau mikir gitu. Soalnya dari luar emang kelihatannya mirip banget. Tapi percaya deh, di balik kemiripan itu, cara kerja dan ibaratnya rohnya itu beda total. Dan ngerti perbedaannya ini bisa jadi game changer buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling gede dulu, yang paling luas. Artificial Intelligence, atau biasa kita sebut AI. Anggap aja AI itu kayak payung raksasa yang menaungi semuanya. Atau lebih keren lagi, anggap aja AI ini adalah sebuah dunia baru yang luas banget. Jadi, yang paling penting buat diingat nih, AI itu bukan satu jenis software atau satu robot spesifik, tapi sebuah konsep besar, sebuah cita-cita. Gimana caranya bikin mesin bisa niru kecerdasan manusia, bisa mikir, bisa belajar, bahkan bisa menalar kayak kita. Ini tujuan besarnya. Nah, ini nih bagian yang sering banget bikin salah paham. Nggak semua AI itu bisa belajar loh. Dulu, AI itu ibaratnya bodoh. Dia cuma nurut sama aturan yang kita tulis. Kayak contohnya kita kasih aturan, jika hujan, maka bawa payung. Udah, gitu aja. Simple, kaku, dan 100% diatur sama manusia. Tapi, AI yang lagi viral dan bikin heboh sekarang, itu beda banget ceritanya. Dan inilah dia pintu masuk kita ke AI modern. Selamat datang di negara pertama di dalam dunia AI yang luas tadi, machine learning. Inilah mesin yang sebenarnya ada di balik semua keajaiban teknologi yang kita nikmati tiap hari. Nah, ini dia inti dari machine learning. Belajar dari data bukan dari aturan. Kita udah stop ngedikte komputer. Kalau ada ini, kamu harus gitu ya. Nggak lagi. Sekarang kita tinggal sodorin aja ribuan atau jutaan contoh data, terus kita bilang, nih, pelajarin sendiri polanya gimana. Biar gampang, coba bayangin kita mau ngajarin komputer buat ngenalin kucing. Bukannya kita kasih daftar aturan apa itu kucing, kita kasih aja dia puluhan ribu foto kucing. Udah, gitu aja. Awalnya dia pusing, bingung. Tapi lama-lama, dia mulai nemuin polanya sendiri. Dia lihat, kok kebanyakan yang namanya kucing itu telinganya lancip ya? Terus punya kumis, matanya gini. Akhirnya dia bisa nyimpulin sendiri. Oh, ini toh yang namanya kucing. Dia belajar bukan diatur. Keren banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Walaupun keren, machine learning ini belum 100% mandiri. Dia masih butuh pawang manusia. Kita yang harus nyiapin datanya biar bersih, kita yang harus nentuin, oke komputer, coba deh kamu fokus ke bentuk telinga sama makanya ya, warna tembok di belakangnya nggak usah dipeduliin. Proses ini masih butuh banyak banget campur tangan manusia. Nah, karena keterbatasan itulah lahirlah anak dari machine learning yang jauh lebih sakti. Sekarang kita masuk ke level paling dalam, deep learning. Anggap aja ini versi upgrade dari machine learning yang super canggih, super kompleks, dan super mandiri. Jadi, deep learning itu masih satu keluarga sama machine learning. Terus bedanya apa? Senjatanya. Deep learning pakai sesuatu yang luar biasa canggih, namanya Artificial Neural Network, atau jaringan saraf tiruan. Dan coba tebak, desainnya ini niru struktur paling canggih di alam semesta, otak manusia. Cara kerjanya persis kayak gini nih. Bayangin ada lapisan-lapisan neuron virtual. Lapisan paling bawah tugasnya cuma ngenalin hal-hal paling dasar. Ada garis lurus, ada lengkungan, ada titik. Informasi ini dilempar ke lapisan di atasnya, yang mulai bisa ngenalin kombinasi dari garis-garis itu. Oh, ini kayaknya bentuk mata, ini bentuk hidung. Terus dilempar lagi ke atas, sampai lapisan paling puncak bisa bilang, aha, ini wajah manusia. Dan yang gila, semua proses ini terjadi otomatis. Kita nggak perlu ngajarin dia cara ngenalin mata, dia cari tahu sendiri. Terus mungkin kamu nanya, konsep ini kan udah lama, kenapa baru hebohnya sekarang? Jawabannya adalah perfect storm. Ada dua bahan bakar utama yang akhirnya tersedia dalam jumlah besar. Pertama, data. Kita sekarang punya lautan data yang tak terbayangkan. Dari internet, sosial media, semuanya. Kedua, kekuatan komputasi. Kita punya otot berupa komputer super kencang, terutama GPU, yang sanggup melatih jaringan saraf raksasa ini.
Oke, cukup teorinya. Pusing kan? Sekarang, ayo kita lihat gimana semua ini sebenarnya udah jadi bagian dari hidup kamu sehari-hari, mungkin tanpa kamu sadari sama sekali. Tiap kali kamu buka Google Maps dan dia secara ajaib tahu jalan mana yang bakal macet, itu kerjaan machine learning. Pas kamu lagi asyik binge-watching di Netflix dan dia ngasih rekomendasi film yang rasanya gue banget, itu juga machine learning. Bahkan saat kamu belanja online dan tiba-tiba muncul produk yang pas banget sama yang lagi kamu butuhin, yap, itu juga ML. Tapi kalau teknologinya udah terasa lebih magis, lebih kayak sihir, nah itu biasanya deep learning. Saat kamu buka HP cuma dengan nunjukin muka, itu DL yang ngenalin wajahmu. Pas kamu ngomong, "Hey Google, putar lagu," itu DL yang ngerti suaramu. Dan pastinya pas kamu iseng bikin gambar keren dari teks pakai Midjourney atau DALL-E, itu adalah puncak kekuatan deep learning saat ini. Rasanya lebih hidup kan? Oke, kita udah jalan-jalan keliling dunia AI. Sekarang waktunya kita rangkum biar semua ilmunya beneran nempel di kepala. Dan sebagai bonus, ada satu fakta gelap soal industri AI yang wajib banget kamu tahu. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gampangnya gini, AI itu mimpinya, yaitu mesin cerdas, machine learning itu caranya belajar dari data, dan deep learning itu cara paling canggihnya saat ini, belajar mandiri kayak otak. Simple kan? Nah, ini dia fakta gelap yang tadi aku janjiin. Hati-hati sama hype. Banyak banget perusahaan yang gembar-gembor bilang, produk kami didukung oleh AI canggih. Padahal pas dibedah, isinya cuma AI jadul yang berbasis aturan jika maka doang. Kenapa? Ya biar kedengeran keren aja. Biar laku, cuma marketing gimmick. Jadi mulai sekarang kamu udah punya senjata baru nih. Kalau ada brand atau produk yang pamer-pamer pakai AI, jangan langsung percaya. Coba tanya balik dalam hati, AI yang mana nih? AI jika maka doang atau beneran machine learning? Atau jangan-jangan udah deep learning? Dengan pertanyaan itu aja, kamu udah selangkah lebih cerdas dari 90% orang di luar sana. Dan jangan salah, apa yang kita lihat sekarang ini baru pemanasan. Kita baru ada di halaman pertama dari buku yang tebal banget. Kecepatan perkembangannya gila-gilaan. Mungkin 5-10 tahun dari sekarang, beda antara deep learning dengan AI sederhana bakal sejauh bedanya smartphone dengan telepon rumah jadul. Kesenjangannya bakal makin lebar. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya cuma satu. Dan ini buat kamu pribadi. Di tengah revolusi teknologi terbesar sepanjang sejarah manusia, kamu mau jadi penonton aja, atau kamu mau ikut jadi pemain? Pilihan ada di tanganmu. Karena ngerti bedanya AI, ML, dan DL, itu bukan lagi soal teknis, tapi soal kesiapan kita buat menghadapi masa depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة